Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hari yang lalu saya sudah melaksanakan penelitiannya, observasi, wawancara, mendatangi beberapa tokoh, karena nanti judul penelitian saya adalah dinamika Habib dan Kiai di Nusantara masa kontemporer. Pertama saya wawancara adalah Kiai Haji Syarif Rahmat, Raden Kiai Haji Syarif Rahmat SQMA. Beliau adalah salah satu dosen di PT IKI Jakarta dan punya pondok pesantren bernama Ummul Qura, ya. Ummul Qura, dan punya channel yang mungkin kalian sudah pernah nonton, namanya Pada Suka. Yang saya kira Pada Suka itu nama daerah, ya. Ternyata Pada Suka itu adalah Padepokan Damai Sunan Kalijaga, karena cara-cara pesantrennya beliau kepada murid-muridnya mengikuti cara dakwahnya Sunan Kalijaga. Salah satunya yang khusus adalah memakai belangkon hitam, serba hitam. Itu ada ciri khas mungkin. Oke, di situ saya melakukan wawancara dan kita ngobrol santai, hangat. Beliau tahu ya saya adalah seorang ibaratnya muhibbin, seorang yang punya hubungan emosional dengan para habaib, yang sebenarnya beliau itu sedang menentang dakwah-dakwahnya habaib di Nusantara ini. Tapi beliau tahu saya juga seorang muhibbin habaib. Dengan cara profesional beliau memberikan arahan cara penelitiannya, awal pendekatannya dengan analisis antropologi dan sosiologi. Setelah itu masuk kepada tradisi budaya di Indonesianya. Oke. Yang menariknya di situ, ya mungkin bisa nanti klarifikasi ke beliau. Beliau itu membicarakan juga tentang hal yang ada di tubuh PWI, apa yang Kisruh Ba'alawi sedikit dibahas. Yang menarik nih, mungkin nih, silahkan dikonfirmasi. Beliau sangat-sangat tidak suka dengan cara kepemimpinan ketua PWI sekarang, yaitu Gus Abbas Buntat katanya. Orangnya pengennya didatangi kayak raja, ya. Maka banyak sekarang PWI yang banyak bubar, banyak yang mengundurkan diri, ya. Sebenarnya bukan hanya kritik kepada masalah antara Ba'alawi dan Nusantara, bukan lagi itu, tapi udah masuk kepada cara gaya kepemimpinan, ya. Abbas Buntat di situ gaya kepemimpinannya banyak yang tidak suka, termasuk Kiai Syarif Rahmat sendiri, ya. Tapi di situ dapat pelajaran dari saya, ternyata apapun pemahamannya, sebagus apapun pemahamannya, satu bendera pun, kalau cara kepemimpinannya model seperti itu banyak yang tidak suka, ya. Itu cara kepemimpinan Abbas Buntat, ya. Karena terlihat sendiri susumbarannya Abbas Buntat, ya. Tidak terlihat dewasa lah cara dakwahnya, koar-koar, jelekin nasab orang, nggak pakai ilmiah. Karena kalau pakai ilmiah, ya taruhlah Kiai Syarif Rahmat itu udah ilmiah, beliau tuh dosen. Imaduddin, hatta Imaduddin lumayan ilmiah meskipun kabur-kaburan terus. Tapi Abbas Buntut itu hubul jah sejati, pecinta kedudukan jabatan sejati, ya. Dalilnya saya nggak pernah tahu, hujahnya, penelitiannya nggak tahu. Hanya sekedar dia mendompleng nama abah-abahnya, ya, yaitu seorang pahlawan nasional, mendompleng nama NU, mendompleng nama Nusantara, Wali Songo. Jadi ya gitulah, ternyata apa yang kita tebak juga, ya ada banyak pertentangan di antara PWI pun, tapi ya nggak masalah, itu biasa saja sih. Begitu juga Kiai Syarif Rahmat membahas juga tentang kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya. Beliau sangat jelas terang-terangan bertentangan dengan cara pemikiran Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan beliau kesimpulannya yang paling bahaya dari semua habaib itu adalah Habib Lutfi bin Yahya. Yaitu kesimpulan beliau, silakan, ya. Saya tidak ada urusan di situ. Saya ingin ada proyek yang objektif, yang manfaat bagi semuanya, tidak saling singgung-singgungan, akhirnya ribut terus, ya. Yang pecinta habaib yang nggak apa-apa, jangan diganggu. Kita sudah punya keyakinan sendiri. Bahkan kita mungkin nggak akan musyrik kalau kita pecinta dan meyakini zuriyah Nabi Ba'alawi itu seorang zuriyah Nabi, kan nggak akan masalah, ya. Tidak akan masalah. Tidak percaya pun tidak apa-apa, yang penting tidak mengejek, tidak merendahkannya. Akhirnya berhari kemudian, ya alhamdulillah sambutannya baik banget, luar biasa. Terima kasih uminya di situ, istrinya Kiai Syarif Rahmat. Akhirnya berhari kemudian saya memutuskan untuk ke Purwakarta. Di situ ada salah seorang Habib sepuh bernama Habib Salim bin Idrus Assegaf di Purwakarta. Banyak sekali ilmu yang didapat, ya. Termasuk riwayat hidup dari guru saya itu Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Ternyata Habib Hasan pernah tinggal di Purwakarta lama, 3 bulan, ya. Dan beliau menikah di situ dengan orang, ya, dinikahkan oleh beliau juga, termasuk yang membantunya. Ternyata Habib Hasan bin Abdullah Syatiri di Rubat Tarim itu pernah tinggal lama di di Purwakarta, di Pasar Bo, di Kampung Arab salah satunya. Beliau Habib Salim bin Idrus Segaf, salah satu saksi mata daripada berkembangnya Habib Muhammad Idrus Al-Habsyi, ya.
orang yang membawakan Simtud Duror yang nanti makamnya di Surabaya ya. Beliau menjelaskan tentang peran para ulama-ulama di Jawa Barat ya. Betapa mereka waroknya terhadap masalah nasab, ilmu dan lain-lain ya. Kewarakan beliau diamalkan oleh beliau sendiri, Habib Salim. Umurnya sudah hampir 88 tahun, 90 lah. Dengan pakaian sederhana, omong sederhana, dengan Sunda yang sederhana ya. Omongannya Sunda lemesnya, apa adanya, dan beliau sempat memberikan ngaji kepada saya tentang Arab itu ada 3, ada baidah, ada aribah, mustaribah ya, jelaskan nanti ada videonya. Terima kasih Habib Salim bin Idrus Assegaf ya. Sangat luar biasa sekali penelitian saya di Jakarta, di Tangerang, di Purwakarta, dan tidak lupa saya juga mengunjungi Condet. Di situ ada banyak para habaib Condet juga. Di situ saya ketemu dengan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos, mantan ketua Maktab Daimi Robitul Alawiyah Jakarta ya, mantannya. Beliau juga yang pertama kali bertemu dengan saya bertemu dengan beliau 2013 di kantor Robitul Alawiyah ketika saya penelitian S1 dulu ya. Jadi itu kenapa saya jarang posting, karena saya baru pulang dari penelitian ini ya. Kemudian nanti tulisan-tulisan ini menambah berkah, manfaat ya. Jangan sampai timbul semakin benci, semakin ribut lah, janganlah ya. Makin adem aja. Jangan sampai kita semua tertipu dengan hawa nafsu, terus tertipu dengan kemarahan saja. Akhirnya ya saya paling senang membahas atau membalas Imaduddin aja, karena kelucuannya, keluguannya, atau mungkin kebodohan nih, gak tahu ya. Ya lucu aja ya, udah banyak nggak ditanggapi oleh PBNU, tapi terus berkoar-koar bikin statement yang tidak sama sekali mencerminkan seorang ulama. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa ma taufiqi illa billah wa alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.